Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subahul khair ayuhat tulaba. Kaifa halukum? Adhunnu bi khair jami'an. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pada kesempatan pagi hari ini Bapak akan menjelaskan terkait kaidah atau dalam bahasa Arabnya qawaid tata bahasa dalam bahasa Arab. Oke, pada pertemuan hari ini Bapak akan menjelaskan terkait mubtada dan khobar. Silahkan dibuka LKS-nya halaman 12 sampai 13. Oke. Oke, yang pertama, mubtada dan khobar. Dalam bahasa Indonesia kita mengenal susunan kalimat. Kalimat itu kalau dalam bahasa Arab namanya adalah jumlah. Kalau dalam bahasa Indonesia ada kalimat, kalau dalam bahasa Arab itu namanya jumlah. Kalau dalam bahasa Indonesia, kalimat itu harus terdiri dari subjek maupun predikat. Dalam bahasa Arab, jumlah itu harus terdiri dari mubtada, khobar. Kalau itu jumlah ismiyah, kalau jumlah fi'liyah harus terdiri dari fi'il maupun fa'il. Oke, kita langsung bahas saja yang mubtada dan khobar. Istilahnya paling mudah adalah subjek dan predikat. Oke, mubtada. Mubtada adalah suatu isim, kata benda yang terletak di awal sebuah kalimat dan berfungsi sebagai subjek. Khobar adalah isim atau kata yang terletak setelah mubtada yang fungsinya adalah menjelaskan mubtada atau disebut dengan predikat. Oke? Mubtada adalah subjek, khobar adalah predikat. Fungsi dari khobar adalah menjelaskan mubtada. Selanjutnya, dalam contoh kita lihat di sini. Al-masjidu kabirun. Masjid itu besar. Al-masjidu kabirun. Ini yang termasuk mubtada yang mana? Tentunya kita lihat dulu. Ciri-ciri dari mubtada itu adalah satu, berada di awal kalimat, dan yang kedua biasanya ada alif lamnya yang menunjukkan dia itu ma'rifat atau kekhususannya. Al-masjidu kabirun. Masjid itu besar. Berarti ini itu mubtada, al-masjidu itu mubtada, kabirun itu menjadi khobar. Masjid itu dijelaskan. Masjid itu yang bagaimana? Masjid itu besar. Fungsi dari khobar adalah menjelaskan dari mubtada. Contoh yang kedua, al-baitu jamilun. Al-baitu artinya apa? Rumah. Jamilun indah atau bagus. Al-baitu di sini kedudukannya sebagai apa? Mubtada karena terletak di awal. Ciri-ciri mubtada yaitu apa? Ada alif lamnya. Al-baitu mubtada, jamilun itu khobar. Khobar biasanya itu tidak ada alif lamnya. Lihat, khobar tidak ada alif lamnya. Oke. Dan perlu diketahui juga di sini mubtada maupun khobar itu, lihat dulu. Biasanya i'rabnya atau barisnya itu domah atau rofa dalam bahasa Arabnya. Domah. Mubtada itu domah, kemudian khobar itu juga domah. Lebih mudahnya seperti itu. Al-baitu jamilun. Al-baitu tadi apa ciri-cirinya mubtada? Ada alif lamnya, kemudian barisnya itu domah. Khobar itu tidak ada alif lamnya, barisnya domah tanwin. Ya. Selanjutnya, khobar atau predikat itu ada 3 macam. Ada kalanya khobar mufrad, ada kalanya khobar jumlah, ada kalanya khobar sibhul jumlah. Khobar mufrad dinamakan mufrad itu tidak berupa jumlah maupun sibhul jumlah. Tadi Bapak sudah menjelaskan. Kalimat dalam bahasa Indonesia, kalau dalam bahasa Arab itu namanya jumlah. Jumlah itu bukan penjumlahan dalam matematika, tapi itu jumlah di sini adalah kalimat dalam bahasa Arab. Kalimat di sini ada kalanya jumlah fi'liyah. Fi'liyah itu apa? Kata kerja. Kata kerja. Jumlah ismiyah itu kata benda. Kata kerja di sini tentunya diawali dengan kata kerja. Makan, minum, duduk, berdiri, belajar, jalan kaki. Kalau kata benda,
Misalnya apa? Semua yang ada di dunia ini yang memiliki nama, maka dinamakan jumlah ismiyah. Yang memiliki nama atau berupa benda itu dinamakan kata benda. Contohnya tadi apa? Masjid, rumah, Muhammad, Fatimah, Khadijah, pulpen, buku itu merupakan isim. Kalimat ismiyah. Kemudian yang sibul jumlah itu tidak berupa kalimat kata benda maupun kalimat kata kerja. Istilahnya jar majrur ataupun dzaraf. Dzaraf itu kata keterangan, jar majrur itu adalah yang dijarkan oleh huruf jar. Nanti Bapak jelaskan. Yang pertama, khobar mufrad. Khobar yang tidak berupa jumlah maupun sibhul jumlah. Tidak berupa jumlah dan tidak berupa sibhul jumlah. Berarti tidak berupa kalimat fi'il, tidak berupa kalimat fi'il, tidak berupa jar majrur ataupun dzaraf. Lihat tadi contoh yang pertama. Al-masjidu. Mubtada. Tandanya ada alif lam, di sini barisnya doma. Khobarnya mana? Kabirun. Tandanya apa? Tidak ada alif lam di sini. Di sini apa? Barisnya doma. Di sini dikatakan mufrad, kabirun itu besar. Besar itu kata sifat. Berarti bukan kata kerja, bukan kata benda karena besar itu merupakan sifat. Sifat yang mensifati masjid. Intinya khobar itu adalah sifat yang kuat yang mensifati mubtada. Yang kedua, khobar jumlah. Khobar jumlah itu adalah khobar atau predikat yang berupa kalimat. Kalimat itu baik fi'liyah, kata kerja, maupun ismiyah, kata benda. Contoh yang jumlah fi'liyah. Fi'liyah itu kata kerja. Contoh di sini. At-talamidu itu menjadi mubtada. Khobarnya mana? Jumlah fi'liyah. Khobar. Yadhabuna, murid-murid. Yadhabuna, sedang pergi. Pergi itu kata kerja atau kata benda? Kata kerja. Yadhabuna, sedang pergi. Ilal madrasati, ke sekolah. Berarti di sini khobarnya apa? Berupa kata kerja. Pak tahu yang yadhabunya itu kata isim maupun kata fi'il? Gimana Pak? Punya kamus, cari kamus. Itu artinya apa? Nanti di kamus akan dijelaskan. Di Play Store ada kamus. Kalau tidak ingin punya yang bukunya, cari download di Play Store banyak. Yadhabunya kata kerja. Yang kedua, berupa jumlah ismiyah, kata benda. Hadhihi, ini. Al-mistaratu, penggaris. Tawilatun, yang panjang. Hadhihi di sini merupakan mubtada, menunjukkan isim isyarah, kata tunjuk. Ini itu kata tunjuk. Ini itu mubtada. Khobarnya mana? Al-mistaratu. Paham ya? Al-mistaratu tawilatun. Ini penggaris yang panjang. Selanjutnya, khobar sibhul jumlah di sini berupa jar majrur. Dikatakan jar majrur, kalimat tersebut dijarkan oleh huruf jar. Huruf jarnya antara lain adalah fi. Yang paling mudah di sini adalah fi, gitu aja. Fi artinya di dalam. Kemudian dzaraf itu artinya keterangan waktu maupun tempat. Contoh yang jar majrur. At-tulabu di sini kedudukannya sebagai mubtada. At-tulabu, murid-murid. Nah ini khobarnya berupa jar majrur. Kalimat tersebut dijarkan, dikasrohkan. Jar itu paling mudah adalah dikasrohkan oleh huruf jar, yaitu berapa fi. Tingkat-tingkat. Kalimat setelah atau isim setelah huruf jar, maka barisnya kasroh. Kalimat isim setelah huruf jar, maka barisnya kasroh. Fil fasli, di dalam kelas. Tidak boleh fil fasla, tidak boleh fil faslu, tapi harus fil fasli, di dalam kelas. Fil fasli kedudukannya sebagai khobar jar majrur. Huruf jarnya apa? Fi. Yang kedua, al-musalluna, orang-orang yang sholat.
Al-musalluna, orang-orang yang sholat, di sini kedudukannya sebagai mubtada. Khobarnya mana? Fil masjidi. Fil masjidi sebagai khobar. Fil masjidi. Fil masjidi, tidak boleh fil masjidah, tidak boleh fil masjidu, tapi harus fil masjidi. Kenapa kok fil masjidi? Karena di sini ada huruf jar. Fil masjidi, di dalam masjid. Inilah ketika berupa fi, maka di sini dinamakan khobarnya, predikatnya adalah jar majrur. Yang kedua dzaraf. Dzaraf itu adalah kata keterangan. Al-masjidu, masjid sebagai mubtada, khobarnya mana ini? Janibal madrasati, di samping sekolah. Di samping, kata keterangan, depan, samping, belakang, atas, bawah, depan, belakang, samping, itu merupakan kata keterangan. Janiba itu di samping. Masjid itu di samping sekolah. Di sini, di janiba, di samping. Yang selanjutnya, al-haqibatu sebagai mubtada karena ada alif lamnya. Al-haqibatu, tas itu, haqibah artinya tas. Al-haqibatu, tas itu, tahtal maktabi. Tahtal maktabi, di bawah meja. Di bawah, kata keterangan. Pak, bagaimana Pak kita tahu tahta itu artinya apa? Janib itu apa? Lihat di kamus. Maka wajib memiliki kamus. Kalau tidak tahu artinya, maka cari di kamus artinya apa. Download di Play Store, banyak sekali kamus bahasa Arab. Tahtal maktabi, di bawah meja. Al-haqibatu tahtal maktabi. Tas itu, tas di sini kedudukannya sebagai mubtada. Tahtal maktabi, kedudukannya sebagai khobar. Karena menunjukkan kata keterangan, tempat, maka menunjukkan dzaraf. Oke. Sekian anak-anak untuk materi pada pagi hari ini. Semoga yang disampaikan Bapak bermanfaat. Sebelum saya akhiri, Bapak akan menjelaskan kesimpulan materi hari ini. Kita membahas materi mubtada dan khobar. Mubtada itu sebagai subjek. Tanda-tandanya apa? Harus berupa alif, lam, dan barisnya dhammah. Khobar itu berupa predikat yang menjelaskan subjek. Di sini bentuknya harus tidak boleh ada alif lam, dan di sini barisnya dhammah. Khobar di situ ada 3, ada yang mufrad. Mufrad tidak berupa kalimat isim maupun kalimat fi'il ataupun sifat jumlah yang menyerupai kalimat isim maupun kalimat fi'il. Kemudian khobar jumlah di sini berupa kalimat fi'il, kata kerja, kalimat isim, kata benda. Khobar sibul jumlah itu berupa jar majrur yang dijarkan oleh huruf jar. Kemudian dzaraf itu merupakan kata keterangan. Oke. Sekian anak-anak, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Wal 'afu minkum, ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.